Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Sedena SEMM. Saya salah satu staf dosen di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya lebih spesifik keilmuan saya ada di bidang manajemen. Konsentrasi saya ada pada manajemen sumber daya manusia. Jadi beberapa mata kuliah yang saya asuh di dalam program studi manajemen, salah satu mata kuliah yang menjadi tanggung jawab utama saya adalah mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam pertemuan pertama kita sudah membahas tentang fungsi pokok daripada manajemen dan fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Dalam pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi tentang fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan diskusi atau membahas topik hari ini tentang manajemen atau fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Jadi fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Ya, namun sebelum itu kita tahu dulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, teori tentang manajemen sumber daya manusia memang banyak sekali pandangan, definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Ya, saya hanya memilih satu dari sekian banyak pendapat tentang atau pengertian tentang MSDM itu atau manajemen sumber daya manusia itu, yaitu saya ambil teori tentang atau pandangan dari Edwin B. Flippo. Nah, dalam Edwin B. Flippo itu dia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari rangkaian kegiatan-kegiatan seperti fungsi atau proses pengadaan SDM, proses pengembangan SDM, dan proses pemeliharaan SDM. Nah, ini ada beberapa pandangan ini yang nanti akan kita bahas, nanti akan kita diskusikan hari ini. Ya, bahwa menurut Edwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan seperti pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu dan organisasi. Ya, nah ini pandangan dari Edwin B. Flippo, atau dia mendefinisikan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Ya, nah berdasarkan pandangan atau teori dari Flippo ini, maka sebenarnya ada dua pengelompokan, ya, yaitu
Yang pertama, kita akan melihat tentang fungsi pokok. Fungsi pokok dari MSA ini, dari manajemen dan fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah fungsi operasional MSDM atau fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama. Ya, bagaimana kita mendefinisikan tentang manajemen, ya, bagaimana fungsi-fungsi pokok yang ada di manajemen, lalu kita bandingkan dengan fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Saya kira itu dalam pertemuan kemarin sudah dibahas tentang itu. Hari ini kita khusus untuk membahas tentang fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah, fungsi pokok manajemen sumber daya manusia berdasarkan pandangan Filippo tadi, ya, ada pengadaan, ada pengembangan, dan ada pemeliharaan. Jadi pandangan Filippo tadi itu begitu panjang, saya rangkumkan jadi tiga. Ya. Fungsi pengadaan atau fungsi procurement, ya. Lalu kemudian ada fungsi pengembangan atau fungsi development. Lalu kemudian yang ketiga adalah fungsi pemeliharaan atau fungsi maintenance. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Kita akan bahas dalam pertemuan hari ini. Ya, mari kita lihat satu-satu. Ya, apa itu fungsi pengadaan atau procurement? Ya, jadi fungsi pengadaan, ya, atau procurement itu bertujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi saya ulang, pengadaan itu berarti kita mengadaan sesuatu, dan begitu kan? Yang namanya pengadaan itu berarti atau procurement itu kita mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Nah, dalam konteks MSDM juga seperti itu. Jadi pegawai-pegawai atau tenaga kerja atau SDM yang ada dalam setiap organisasi itu harus melalui proses pengadaan. Langkah awalnya itu harus melalui proses pengadaan. Apa tujuannya? Karena tujuannya supaya bisa memenuhi, ya, kebutuhan organisasi yang sedang mereka hadapi. Nah, untuk itu dalam proses pengadaan itu juga ada tahapan-tahapan, ya, ada tahapan-tahapan dalam proses pengadaan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan dalam proses pengadaan. Saya menerjemahkan teori yang dikembangkan oleh Filippo, ya, itu dengan enam tahapan. Pada umumnya dari berbagai teori mereka 5 tahapan, tapi saya tambah satu tahapan, ya, satu tahapan yaitu dia yang paling awal, yaitu tahapan yang pertama itu adalah analisis
jabatan. Ini tahapan yang paling pertama yang harus dilakukan. Dalam teori-teori yang ada, mereka menggunakan tahapan analisis jabatan ini sebagai tools MSDM atau alat menganalisis MSDM. Tapi dengan berlandaskan pada teori FICO tadi, saya membuat tahapan proses pengadaan itu menjadi urutan pertama itu adalah analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah menganalisis organisasi itu, ya, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan karakteristik organisasi itu. Kita tahu bahwa dalam setiap organisasi, ya, contohnya misalnya di satu perusahaan, dia punya bagian-bagian yang cukup banyak. Ya, bagian-bagian itu ada yang bisa katakan divisi, ada yang selalu katakan departemen, ada yang selalu katakan bagian, ada yang katakan ya macam-macam. Sangat tergantung pada latar belakang organisasi. Ya, ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan departemen. Misalnya ada departemen pemesanan, ada departemen ini, ada departemen itu, macam-macam. Ada organisasi-organisasi tertentu dia mengatakan bahwa mereka katakan bahwa itu adalah divisi. Jadi divisi A, divisi B, divisi C, dan lain-lain. Nah, kenapa kita harus menganalisis bagian-bagian ini? Atau departemen, atau divisi, atau bagian, dan lain-lain. Kenapa harus dianalisis? Supaya dalam proses pengenalan SDM-nya nanti, kita sudah tahu bahwa organisasi ini dia besar atau dia kecil, dia luas atau dia sempit. Maksudnya begini, dengan analisis jabatan ini kita tahu bahwa ternyata pada bagian ini membutuhkan pekerjaannya cukup banyak. Pada bagian ini ternyata pekerjaannya sedikit. Kenapa? Ini ada konsekuensi terhadap tenaga yang mau dipakai di situ. Oleh karena itu analisis itu di jabatan ini. Ternyata bahwa ini bagian ini ternyata terlalu luas. Kalau terlalu luas, apa konsekuensinya? Nah, ini sudah kembali kepada pihak pengambil keputusan dalam organisasi. Berdasarkan hasil analisis ini, pihak pengambil keputusan dia menentukan bahwa ini mau di merger atau ini mau dimegang, ya, dipisahkan, bagi lagi tanpa satu ini. Nah, ini sangat tergantung. Oleh karena itu analisis jabatan ini menjadi sangat penting, ya, sangat penting. Nah, di dalam analisis jabatan ini supaya mengetahui lebih persisnya, di dalam analisis jabatan ini sebenarnya ada 3 analisis yang dilakukan. Ada uraian pekerjaan atau biasa disebut dengan job description. Ya, lalu kemudian ada spesifikasi pekerjaan atau biasa disebut dengan job specification. Ya, saya kira Anda orang ini pasti sudah, kalau baca pasti sudah tahu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi jabatan. Jadi ini artinya adalah analisis jabatan. Apa fungsi daripada uraian pekerjaan? Nah, uraian pekerjaan ini dia harus bisa, tadi bisa bilang ada banyak bagian, ada banyak divisi atau ada banyak departemen yang ada dalam organisasi. Harus menguraikan karakteristik pekerjaan dari masing-masing, ya, dari masing-masing bagian itu. Oleh karena itu langkah pertama uraian pekerjaan atau job description harus dibuat. Nah, biasanya dalam organisasi modern sekarang, dalam perkembangan sekarang ada SOP, terus kemudian ada macam-macam. Nah, ini tujuannya adalah menguraikan tadi apa kita mau, esensinya adalah kita melihat apakah bagian itu dia luas
atau dia sempit, atau dia besar, atau kecil. Kalau dia luas atau dia besar, berarti membutuhkan tenaga banyak di situ karena jumlah pekerjaannya kan besar ya, jumlah pekerjaannya besar. Maka terjadilah atau pengambilan keputusan itu dilakukan. Apakah bagian itu di merger? Kalau dia kecil berarti konsekuensinya kan merger. Tapi kalau dia luas berarti konsekuensinya dia harus dimekarkan atau dibagi menjadi 2 bagian atau sub bagian, menyebutkan sub bagian. Nah itu sangat tergantung pada uraian pekerjaannya tadi, ya, atau job description-nya. Ya, kemudian yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan ini untuk menyesuaikan atau mengkombinasi antara tenaga kerja yang mau direkrut atau diadakan itu harus memiliki spesifikasi atau karakteristik yang selaras dengan karakteristik pekerjaan tadi, ya, dan selaras dengan itu. Ya, setelah itu, ya, baru dilakukan evaluasi. Evaluasi ini berarti dia akan memberikan penilaian terhadap bagian-bagian itu. Kalau seandainya bagian ini dia punya kekhasan atau karakteristik yang khusus yang membutuhkan tenaga spesifikasi, tenaga SDM yang memiliki karakter khusus, itu biasanya memiliki nilai yang berbeda dengan yang umum, bagian yang biasa. Ya, maka dari itu kalau ini IT, bagian IT ini berarti dia membutuhkan karakteristik khusus, orang punya keahlian khusus. Ya, orang punya keahlian khusus karena yang bisa menangani IT atau yang bisa menangani untuk bidang-bidang ini memang butuh keahlian khusus atau tenaga SDM yang khusus yang sesuai dengan karakteristik bidang tersebut. Nah itu informasi, jadi memberikan penilaian. Kadang-kadang ada yang kalau misalnya tenaga khusus ini dia punya upah atau insentif yang diberikan itu bisa akan berbeda dengan teman-teman atau pegawai yang lain. Nah saya kira ini esensi daripada bagian yang pertama dari proses pengadaan itu yaitu analisis jabatan. Nah sekarang kalau begitu bagaimana dengan bagian yang kedua? Ya, itu ada perencanaan SDM. Jadi bagian yang pertama apa tadi? Analisis jabatan kita tahu ya. Analisis jabatan itu di bawah apa? Ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah perencanaan SDM. Nah, ini kita sudah masuk soal perencanaan SDM. Tadi itu hanya menganalisis tentang organisasi, ya, luas sempitnya organisasi atau besar kecilnya organisasi. Setelah dianalisis, kemudian selanjutnya adalah masuk dalam proses perencanaan SDM. Nah, proses perencanaan SDM ini selalu sangat tergantung pada hasil analisis ini. Jadi perencanaan SDM ini dia mulai merencanakan, ya, merencanakan SDM. Oh, ternyata dengan melihat hasil analisis jabatan tadi atau job analysis tadi, ternyata bahwa ada bagian-bagian yang sangat luas. Oh, ternyata ada bagian-bagian yang sangat sempit. Tapi jumlah SDM-nya di situ cukup banyak. Nah, dalam perencanaan SDM, dia mulai ada 3 tahap ya. Ya, jadi ada analisis tentang kebutuhan. Jadi dalam perencanaan ini ada analisis tentang kebutuhan, lalu kemudian ada analisis tentang ketersediaan. Oke, maaf. Ya, jadi ada analisis kebutuhan, ada analisis ketersediaan, dan ada peramalan SDM. Apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan itu berarti kita balik dulu ya. Kita balik analisis ketersediaan dulu. Analisis ketersediaan ini dia menganalisis tentang ketersediaan SDM yang ada dalam organisasi. Ini yang kalau dalam istilah-istilah mikro selalu dikenal dengan
supply, ya, supply. Sedangkan dalam analisis kebutuhan, dalam istilah-istilah medical selalu dikenal dengan demand, ya. Oh ternyata ketersediaan itu fakta SDM yang ada dalam organisasi saat ini ada berapa banyak? Ternyata kita ada 12 unit atau 12 bidang kerja, ada 12 divisi atau 12 departemen. Total karyawan atau pegawai yang ada di situ katakanlah hanya ada 200 misalnya. Ini perusahaan besar ya, perusahaan besar, organisasi besar. Oh ada 200. Berdasarkan hasil analisis jabatan tadi, ya, lalu dengan berdasarkan analisis jabatan dan proses perencanaan yang dibuat, ternyata dia bisa melampaui atau bisa saja dia kurang dari itu, gitu ya. Jadi perencanaan itu ada yang pertama analisis kebutuhan, analisis ketersediaan. Analisis ketersediaan itu lihat ada berapa banyak tenaga yang ada sekarang, menganalisis itu. Dari ketersediaan yang ada sekarang ini, oh ternyata jika diproyeksi ke 10 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan ini dari 200 orang itu, asumsinya kalau tidak ada pengadaan, tidak ada rekrutmen, maka dalam 10 tahun ke depan asumsi 200 orang itu tinggal katakanlah menjadi 100 orang karena pensiun atau bisa saja mengundurkan diri dan seterusnya, begitu ya. Maka dia melihat beralasan pada itu, lalu kemudian analisis kebutuhan ini dia mulai menentukan berapa banyak yang harus kita rekrut atau harus kita adakan. Setelah dianalisis itu, lalu kemudian dia mulai buat proyeksi. Itu yang disebut dengan peramalan. Ini bagian itu, peramalan, ya, bahwa 10 tahun mendatang kita akan tambah berapa, akan hilang berapa. Nah itu ada dalam proses perencanaan SDM, ya. Kemudian bagian yang ketiga dari pengenalan ini adalah rekrutmen. Tadi kan sudah perencanaan sudah dibuat, keputusan yang diambil berdasarkan hasil perencanaan itu, keputusan diambil. Keputusannya adalah rekrut atau tidak rekrut. Berdasarkan hasil perencanaan tadi, rekrut atau tidak rekrut. Oh ternyata katakanlah bahwa rekrut. Nah kalau gitu, rekrut itu seperti apa? Proses rekrutmen itu seperti apa? Proses rekrutmen ini dengan adanya kebutuhan dalam organisasi itu, dia mulai mengumumkan bahwa kami di organisasi ini ada membutuhkan tenaga SDM, ya, tenaga menerima atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, pada saat dia tahu bahwa ada mereka membuat menentukan kebutuhan itu, lalu menyampaikan atau menginformasikan kepada publik, ya, berupa pengumuman tadi. Nah, untuk pengumuman ini tentu berbagai media digunakan. Ada media elektronik, ada media cetak, dan juga sekarang lagi tren adalah media sosial. Jadi lowongan pekerjaan, Anda punya Facebook, Anda punya Twitter, ya, Anda punya Instagram, Anda punya WA, ini Anda akan dapat dalam grup-grup WA itu diteruskan, ini ada lowongan kerja ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Nah itulah proses rekrutmen ini. Jadi proses lamaran pengumuman ini adalah suatu bentuk pemberitahuan untuk orang pihak eksternal maupun pihak internal mengajukan atau memasukkan lamaran kepada organisasi tersebut. Tentu divisi yang melakukan itu sudah diatur oleh organisasi, apakah dalam bentuk panitia atau langsung kepada departemen yang bersangkutan, itu sangat teknis. Tapi prosesnya sudah sampai pada tahap itu dalam proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen ini hanya batas pada pemasukan lamaran atau melihat tentang pengumuman, menyampaikan pengumuman itu kepada pihak publik, lalu kemudian menerima lamaran-lamaran, ya, lamaran-lamaran itu. Dia sampai pada batas. Kelanjutannya tadi rekrutmennya. Lalu kemudian yang keempat adalah mulai seleksi.
ada yang masuk tadi. Ada yang bisa langsung sortir, bisa juga masuk kategori rekrutmen. Jadi yang masuk kalau misalnya tidak ada kakak, sudah kurang selesai di sini. Tapi ada juga dia masuk sebagai tahap seleksi administrasi. Nanti dalam tahap seleksi administrasi itu baru mereka mulai dengan ini yang tidak lengkap, kurang ini, kurang itu. Kalau keputusan untuk langsung dibatalkan atau digugurkan, langsung digugurkan. Tapi ada yang masih memanggil, masih toleransi, panggil untuk memperbaikinya, itu akan sangat tergantung pada kebutuhan dan mekanisme organisasi yang bersangkutan. Ya. Jadi seleksi ini saya kira jelas. Masing-masing organisasi dengan dia punya karakteristik untuk melaksanakan seleksi itu berbeda-beda. Ya, yang mau masuk polisi atau tentara, dia punya seleksinya pasti berbeda dengan yang mau masuk sebagai dosen, misalnya mau jadi dosen di kampus ini, ya tentu beda, karakteristik seleksinya berbeda. Ya, nah itu dilakukan. Lalu kemudian ada juga seleksi, kemudian ya seleksi itu sendiri ada tertulis, ada wawancara, ada apa lagi, psikotes dan macam-macam. Sangat tergantung kebutuhan dari organisasi. Dia mau lakukan seperti apa, model seleksi seperti apa. Tentu dia mau masuk polisi atau yang mau masuk tentara pasti berbeda dengan model seleksi untuk masuk menjadi dosen di sini, pasti berbeda. Itu sangat tergantung pada organisasi ya. Nah itu. Lalu kemudian yang kelima itu adalah menyangkut yang kelima itu adalah segala seleksi orientasi. Jadi seleksi ini sudah mulai penentuan dari sekian banyak, katakanlah bahwa dari kebutuhan 100 ternyata yang melakukan katakanlah 1000 lebih. Dan 1000 lebih itu melalui proses penyelidikan, proses seleksi dan seterusnya, akhirnya kita temukan 100 orang itu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kalau misalnya 100 orang itu sudah disahkan atau sudah sah mereka diterima di organisasi, ada satu tahapan yang harus mereka lalui adalah tahapan orientasi. Nah, mereka ini harus orientasi ini berarti pengenalan terhadap organisasi. Nah, di dalam pengenalan tahapan ini ya, orientasi ini atau orientasi ini bisa bersifat organisasional. Organisasional ini orientasi terhadap mereka akan mempelajari atau melihat tentang budaya yang berlaku di situ. Budaya organisasi yang berlaku di situ. Budaya organisasi yang berlaku di situ tentu apa namanya? Seragam, itu budaya dong. Seragam, orang berseragam, masuk jam kerja, itu kan budaya. Ya, jam kerjanya misalnya jam 8 atau jam 7. Semua datang harus wajib berseragam. Apalagi selain itu apalagi? Ya, ini menyangkut dengan budaya. Apa ya? Ibadat pagi atau upacara bendera. Nah, ini kan budaya. Budaya dalam organisasi. Mereka mempelajari. Jadi yang pertama dia mempelajari tentang budaya organisasi itu atau culture organisasional. Dia harus mempelajari. Lalu kemudian yang kedua adalah peraturan yang ada. Jadi dia harus mempelajari tentang ini aturan dalam organisasi seperti apa. Harus mempelajari supaya dalam perjalanan dia akan bergabung diri dengan organisasi itu. Katakanlah bahwa dia akan bergabung mungkin usianya sekian, masa kerja dia 30 tahun, dia sudah tahu aturan di sini seperti apa. Kalau ini salah, dapat sanksi, ya, maka akan muncul reward and punishment. Ya, ada sanksi dan ada penghargaan. Itu akan berlaku. Nah, dia mempelajari semua itu. Ya, nah, lalu kemudian bagian yang terakhir adalah staffing atau penempatan. Jadi dalam beberapa teori penempatan pegawai itu atau orientasi itu setelah penempatan. Tetapi konteks hari ini saya mau kasih tahu bahwa kita bicara tentang organisasi, maka orientasi itu ada pada level organisasi. Setelah dia orientasi dia mengenal semua itu,
lalu kemudian dia ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi. Jadi misalnya rekrut mau wedding, ya misalnya saya rekrut dia punya spesifikasinya apa? Oh dia harusnya ada di bagian ini, karena dia ahli akuntansi katakanlah ya, memang ditugaskan untuk membuat transaksi laporan keuangan dan sebagainya. Maka itu spesifikasi dia, ya dia kita tempatkan pada bagian itu, lalu kemudian dia juga nanti orientasi lagi di sana. Hanya mungkin model orientasi di pada bagian unit itu berbeda, itu lebih spesifik pada karakteristik pekerjaannya. Ya, kalau yang tadi itu orientasinya bersifat organisasional ya, mempelajari tentang culture organisasional, mempelajari tentang peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi berlaku dalam organisasi. Ya, begitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi ini penempatan. Nah, saya kira itulah penjelasan menyangkut dengan fungsi pengenalan SDM. Dari upaya materi tadi, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti. Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ya, silahkan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Rosika Dian Ceceran ingin bertanya, siapa yang punya kewenangan dalam menyusun atau menganalisis ketiga fungsi operasional manajemen sumber daya manusia? Ya, baik. Ini siapa yang berkewenangan untuk menyusun ini fungsi operasional MSDM? Ya. Nah, sekarang kita sudah bahas tentang fungsi pengenalan SDM. Siapa yang melakukan semua ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa di setiap organisasi itu ada banyak bagian, ada sub-sub organ itu, ya sub-sub organ. Jadi biasanya sub organ itu bisa kita kenal dengan departemen, bisa kita kenal dengan divisi, bisa kita kenal dengan bagian, mungkin ada lain lagi. Gitu. Nah, salah satu divisi atau departemen yang khusus mengenai SDM itu adalah Departemen SDM atau Divisi SDM. Kalau tidak salah kemarin waktu kita lakukan penelitian atau survei di Balik NTT, mereka menggunakan Divisi SDM. Di Balik NTT mereka menggunakan Divisi SDM. Nah, sebenarnya yang melakukan analisis semua ini, karena ini masih tahap awal, yang melakukan analisis semua ini adalah Divisi SDM-nya. Ya, jadi tugas dia paling berat di situ. Dia mulai menganalisis mulai dari jabatan-jabatan analisis tentang jabatan-jabatan yang tersedia dalam organisasi sampai pada proses pengambilan atau sampai pada proses keputusan rekrutmen. Gitu ya. Jadi dia menganalisis itu. Oleh karena itu tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi atau langkah-langkah yang saya jelaskan tadi harus dilalui. Dia harus berjalan sesuai supaya mekanisme penegakan SDM yang ada di organisasi dia berjalan secara objektif, transparan, dan seterusnya. Saya kira begitu ya, Pak. Ya. Terus ada lagi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, perkenalkan nama saya Susilo ini. Pertanyaannya, apakah kepuasan kerja yang dipelajari dalam MSDM sama dengan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kepuasan kerja, ini berarti berhubungan dengan individu. Apakah individu itu, individu itu bisa dalam organisasi itu biasanya macam-macam karakter, ya, macam-macam latar belakangnya. Maka soal kepuasan kerja itu pasti akan berbeda-beda antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Nah, ini konteks apakah kepuasan kerja di SDM sama dengan kepuasan kerja yang kita pelajari di perilaku organisasi? Khusus untuk kepuasan kerja di SDM lebih pada konteks maintenance pembelaan. Ya, walaupun pembahasan itu mungkin lebih
ya, pemeliharaan. Kenapa? Ini berkaitan dengan soal motivasi, ya. Kepuasan kerja ini soal motivasi. Orang tidak puas kalau bentuk motivasi yang organisasi berikan itu tentu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, maka akan muncul unsatisfaction atau akan melahirkan ketidakpuasan. Tetapi kalau dia memenuhi semua yang diinginkan, maka akan melahirkan suatu tingkat kepuasan yang baik. Oleh karena itu, dalam MSDM itu lebih pada soal motivasi, ya, lebih pada soal motivasi. Kenapa? Di dalam MSDM, salah satu bentuk motivasi ini untuk mengikat dia. Kalau kita memberi jaminan rendah atau tidak puas, maka dia bisa keluar. Maka angka turnover akan menjadi tinggi. Nah, itu berbahaya bagi organisasi. Apakah sama dengan kepuasan yang kita pelajari di perilaku organisasi? Dalam perilaku organisasi, tentu kita sudah tahu bahwa di perilaku organisasi itu ada tingkatan. Ini menyangkut dengan keperilakuan. Ada tingkatan keperilakuan individu, keperilakuan kelompok, dan keperilakuan organisasi. Ya, dalam perilaku individu, soal kepuasan ini juga bagian dari keperilakuan individu. Jadi bukan semata-mata untuk mengingat dia, tetapi dalam perilaku ilmu perilaku organisasi mempelajari tentang bagaimana perilaku individu dalam organisasi. Gitu ya. Nah, saya kira kepuasan itu salah satu. Ada kepuasan dan ada sikap dan kepuasan kerja, ada persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, ini semua berkaitan dengan soal perilaku individu. Oleh karena itu memang ada sedikit berbeda dalam pandangan di perilaku organisasi itu lebih pada mempelajari tentang perilaku individu dalam suatu organisasi. Tapi kalau di MSDM dia lebih fokus kepada soal maintenance, soal bagaimana mengikat, memelihara SDM itu dengan memenuhi kepuasan yang sedang dialami oleh individu atau pegawai atau karyawan tersebut. Saya kira begitu ya. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih Anda sudah bisa hadir untuk proses perkuliahan ini bisa berjalan. Soal absensi dan lain-lain, saya kira Anda silakan harus bertanya karena salah satu kriteria penilaian adalah soal tingkat kehadiran. Oleh karena itu saya berharap tolong jaga absensi itu dia bersih sampai akhir, karena itu juga proses penilaian. Ya, demikian proses pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan kelanjutan dari pembahasan itu masih pada fungsi operasional MSDM, yaitu bagian yang kedua, yaitu tentang development atau pengembangan SDM. Selamat siang.